Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ramadina Salsabila, NPM 1911031045 dari kelompok 11. Pada video kali ini, kami akan membahas materi mengenai makroekonomi dan perdagangan internasional pada bab 14 mata kuliah Teori Ekonomi Makro. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, itu saya sendiri sebagai pemateri pertama. Kemudian ada Alia Quinia Yasmin sebagai pemateri kedua. Lalu Risa Aulia sebagai pemateri ketiga. Kemudian ada Aulia Gusmiarni sebagai pemateri keempat. Dan Ega Zulkarnain sebagai pemateri kelima. Baiklah, materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu mengenai mengapa dan bagaimana kita melakukan perdagangan. Perdagangan baik di dalam dan antar negara dapat menaikkan taraf hidup dengan cara meningkatkan efisiensi produksi. Barang dan jasa dihasilkan oleh mereka yang memiliki dan melakukan spesialisasi dalam produksi. Orang-orang akan memilih pekerjaan sesuai dengan minat dan bakat mereka. Kemudian, mereka mengembangkan kemampuan khusus dalam industri masing-masing dan melakukan perdagangan dengan pihak lain. Perdagangan mendayagunakan keuntungan spesialisasi, yaitu keuntungan ekonomi yang diperoleh masyarakat karena sebagian pekerja menspesialisasikan diri dalam produksi tertentu. Spesialisasi tidak dapat berjalan tanpa adanya perdagangan. Misalnya dosen ekonomi, meskipun dia memiliki ilmu ekonomi yang tinggi, tanpa adanya perdagangan, tentu dosen tersebut tidak akan bisa membeli hal yang ia inginkan. Berbeda jika ia menggunakan keahliannya untuk mengajarkan ilmu ekonomi, kemudian ia digaji dan ia dapat membeli apapun yang dia inginkan. Kemudian yang kedua, yaitu keunggulan komparatif. Produsen memiliki keunggulan komparatif dalam menghasilkan barang dan jasa apabila memiliki biaya oportunitas atau biaya peluang per unit lebih rendah dibandingkan dengan produsen lainnya. Lalu, apa kaitannya keunggulan komparatif dengan perdagangan internasional? Nah, materi ini akan disampaikan oleh pemateri yang kedua, yaitu Alia Quinia Yasmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Quinia Yasmin dengan NPM 1911031053 ingin menjelaskan keunggulan komparatif dan efisiensi perdagangan internasional. Pertama, konsep keunggulan komparatif ini diperkenalkan oleh David Ricardo dalam bukunya yang berjudul Principles of Economics and Taxation tahun 1817. Konsep keunggulan komparatif ini yaitu saat di suatu negara ini memiliki keunggulan memproduksi dua macam komoditas dengan biaya tenaga kerja yang lebih murah dibandingkan dengan negara lain. Nilai atau dasar teori tersebut ini jika nilai atau harga produksi ini ditentukan oleh jumlah waktu tenaga kerja dalam memproduksi barang tersebut. Contohnya di Jepang 1 unit barang elektronik sama dengan 0,6 kilo rempah-rempah. Di Indonesia 1 unit barang elektronik sama dengan 1 kilo rempah-rempah. Jika Jepang ingin menukarkan 1 unit elektronik dengan rempah-rempah, maka diperoleh keuntungan sama dengan 0,4. Dengan ini maka manfaat perdagangan internasional sendiri ini yaitu melakukan spesialisasi produk dan mengimpor barang-barang di mana barang di negara tersebut itu diproduksi kurang efisien dan mengekspor barang di mana barang tersebut itu memiliki hasil produksi yang lebih efisien. Maka sebenarnya keuntungan perdagangan internasional itu bukan dilihat dari keunggulan
mutlaknya, tapi dari keunggulan komparatifnya. Misalkan, meskipun jika suatu negara tidak dapat memproduksi atau tidak memiliki keunggulan memproduksi barang, maka ia masih bisa memperoleh keuntungan dengan cara melakukan spesialisasi produksi dengan memiliki biaya memilih biaya produksi yang biaya oportunitasnya itu lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Sekian presentasi mengenai keunggulan komparatif dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Aulia, NPM 19110311027. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk melakukan suatu perdagangan. Untuk menilai suatu keunggulan atau manfaat dari komparatif dan spesialisasi dari berbagai macam negara, negara tersebut melakukan perdagangan barang maupun jasa. Nah, selanjutnya dalam transaksi perdagangan barang maupun jasa terdapat kegiatan ekspor dan impor. Seperti yang telah dibahas di bab 5, impor adalah kegiatan memproduksi barang di negara lain dan menjualnya di negara kita sendiri. Sedangkan ekspor adalah kegiatan memproduksi barang di negara kita sendiri dan menjualnya di negara lain. Namun, ada juga negara yang tidak melakukan kegiatan ekspor maupun impor, seperti negara Korea Utara. Perekonomian di negara Korea Utara disebut dengan perekonomian tertutup, karena tidak melakukan transaksi perdagangan maupun kegiatan ekspor dan impor dengan negara lain. Sedangkan perekonomian terbuka atau yang disebut juga dengan perdagangan internasional merupakan transaksi ekonomi atau transaksi perdagangan yang dapat diikuti oleh berbagai macam negara di seluruh dunia tanpa batas, jarak maupun hambatan dan dapat bertransaksi sesuai dengan keinginannya dan tetap mengikuti peraturan dari negara-negara tersebut. Untuk hambatan perdagangan yang lebih sering kita sebut dengan tarif, di negara berkembang seperti negara Indonesia, Malaysia, Vietnam, Laos, dan negara-negara lainnya, di negara berkembang sendiri tarif untuk kuota ekspor ataupun impor dikenakan dengan biaya yang cukup tinggi, terutama untuk biaya impor. Karena dari biaya impor tersebut, pemerintah atau suatu negara dapat menarik uang pajak yang cukup tinggi dan bisa menambahkan devisa suatu negara. Dan pada umumnya di negara berkembang belum bisa mengelola pajak dengan baik, sehingga negara tersebut dapat dengan mudah menarik pajak impor bahkan di titik-titik kecil seperti pelabuhan, bandara, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah defisit perdagangan dan surplus perdagangan. Ketika suatu negara lebih banyak mengimpor daripada mengekspor dan nilai pada neraca perdagangan berada di angka negatif, maka negara tersebut akan mengalami defisit perdagangan. Namun, jika suatu negara lebih banyak mengekspor daripada mengimpor barang atau jasa, dan angka pada neraca perdagangan berada di angka positif, maka negara tersebut akan mengalami surplus perdagangan. Nah, untuk mencari nilai ekspor bersih, maka bisa dicari dengan nilai ekspor dikurangi dengan nilai impor. Misalnya, di suatu negara memiliki nilai ekspor sebesar 4.000 miliar dolar dan nilai impor sebesar 2.000 miliar dolar, maka nilai ekspor bersih negara tersebut adalah 2.000 miliar dolar. Dengan kata lain, negara tersebut mengalami surplus perdagangan. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kemudian presentasi ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Aulia Gusmiarni, NPM 1911031023 akan menjelaskan dua subbab yang ada di chapter 14. Yang pertama, aliran keuangan internasional, dan yang kedua, mekanisme transaksi berjalan dan transaksi modal. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama. Yang pertama ada aliran keuangan internasional. Aliran keuangan internasional ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pembayaran berbasis pendapatan dari orang asing, dan yang kedua pembayaran berbasis pendapatan kepada orang asing. Yang pertama ini yang berbasis pendapatan dari orang asing ini memiliki tiga cara. Yang pertama, menerima pembayaran
dari penjualan barang atau jasa kepada orang asing atau orang luar negeri, disebut juga dengan ekspor. Yang kedua ada menerima penjualan aset yang dipegang oleh penduduk domestik di luar negeri, disebut juga dengan pembayaran faktor orang asing. Dan yang ketiga ini ada menerima pembayaran atau transfer dari individu yang tinggal di luar negeri atau dari pemerintah asing, disebut juga dengan transfer orang asing. Nah, jenis yang kedua ini ada pembayaran berbasis pendapatan kepada orang asing. Nah, di jenis yang ini itu memiliki beberapa sumber. Yang pertama, melakukan pembayaran kepada orang asing atas barang dan jasa yang dihasilkan atau disebut juga dengan impor. Yang kedua, itu membayar penghasilan atas aset yang dipegang warga negara asing di perekonomian domestik atau disebut juga dengan pembayaran faktor kepada orang asing. Dan yang ketiga, itu melakukan transfer atau pembayaran kepada individu yang tinggal di luar negeri atau kepada pemerintah asing, disebut juga dengan transfer kepada orang asing. Nah, yang kedua yaitu mekanisme transaksi berjalan dan transaksi modal. Nah, apa sih sebenarnya transaksi berjalan dan transaksi modal itu? Transaksi berjalan itu didefinisikan sebagai penjumlahan dari ekspor bersih, pembayaran faktor bersih luar negeri, dan pembayaran transfer orang asing. Sedangkan yang dimaksud dengan transaksi modal itu adalah kenaikan aset domestik yang dipegang oleh orang asing dikurangi dengan kenaikan aset luar negeri yang dipegang oleh domestik atau dalam negeri gitu. Selanjutnya, bagaimana jika suatu negara itu memiliki angka transaksi berjalan negatif atau defisit transaksi berjalan? Nah, jika negara itu mengalami seperti itu, maka ia harus menjual aset yang telah ia kumpulkan atau dia mencari pinjaman luar negeri. Jadi dengan demikian, defisit transaksi berjalan itu harus sama dengan transaksi modal. Dengan kata lain, jika suatu negara itu ingin membeli barang atau jasa dari luar negeri, maka ia juga harus menjual aset yang telah ia kumpulkan kepada orang asing untuk melunasi tagihan pinjamannya. Demikian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ega Zulkarnain, NPM 195-103-1029. Saya akan menjelaskan tentang perdagangan internasional dan kebijakan berbasis bukti. Pertama ialah perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah sebuah kegiatan jual beli yang dilakukan dua pihak yang berbeda negara. Perdagangan ini bukan hanya melibatkan antar negara saja. Pihak individu maupun perusahaan yang melakukan perdagangan dengan pihak negara lain juga disebut perdagangan internasional. Sebuah perdagangan internasional dilakukan untuk memenuhi kebutuhan di suatu negara yang tidak tersedia di negara tersebut, tetapi ada di negara lain. Misalkan negara Indonesia membutuhkan produk mesin, namun produk mesin hanya tersedia di Jepang. Kedua negara tersebut nantinya bisa melakukan perdagangan internasional. Perdagangan internasional terjadi atas dasar kebutuhan. Jadi, tidak sembarang perdagangan bisa terjadi. Selanjutnya ialah manfaat dari perdagangan internasional. Yang pertama ialah pilihan barang yang variatif. Yang kedua, terbentuknya peluang kerja. Yang ketiga ialah membuat hubungan baik antar negara. Dan yang terakhir ialah mendorong efisiensi dalam produksi. Selanjutnya ialah faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Satu ialah inflasi, yang kedua ialah kebijakan pemerintah, yang ketiga ialah subsidi untuk eksportir. Selanjutnya ialah kebijakan berbasis bukti, adalah istilah yang kemudian digunakan secara luas dalam beberapa dekade terakhir abad ke-20. Ini telah diterapkan dalam berbagai bidang kebijakan publik untuk merujuk pada gagasan bahwa keputusan kebijakan harus didasarkan pada atau diinformasikan oleh bukti objektif yang ditetapkan dengan ketat. Kontras yang tersirat di sini adalah pembuatan kebijakan berdasarkan ideologi atau akal sehat. Juga diasumsikan bahwa tujuan sosial yang paling
baik dilayani ketika bukti ilmiah digunakan secara ketat dan komprehensif untuk menginformasikan keputusan daripada dengan cara sedikit demi sedikit dimanipulasi atau dipetik dengan cherry. Langkah menuju kebijakan berbasis bukti berakar pada gerakan yang lebih besar menuju praktik berbasis bukti yang didorong oleh munculnya obat berbasis bukti pada 1980-an. Namun itu adalah ide yang kontroversial. Beberapa telah mempromosikan jenis bukti tertentu sebagai terbaik untuk mempertimbangkan oleh pembuat kebijakan. Sekian dari saya, jika ada kata salah, saya mohon maaf. Pada Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.